panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat Hari Natal. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu kepada seluruh anggota jemaat di rumah masing-masing. Akan kami bacakan pokok warta jemaat 25 Desember 2020 sebagai berikut. Adapun pelayan firman, kebaktian hari Natal ini dilayani oleh Ibu Pendeta Ana Marjani Sarniam STH. Perayaan Natal Sabtu 26 Desember 2020 dilakukan secara online. Kebaktian Minggu 27 Desember 2020 dilakukan secara online. Kebaktian akhir tahun dan perjamuan kudus Kamis 31 Desember 2020 dilakukan secara online. Bagi anggota SIDI yang akan ikut perjamuan kudus dapat mendaftar kepada penatua wilayah masing-masing, dan bagi simpatisan yang mendaftar kepada sekretariat. Renungan akhir tahun 2020 akan dibagikan melalui WA Group wilayah masing-masing. Kebaktian awal tahun 2021 dilakukan secara online. Adapun persembahan KRT kategorial dapat disampaikan pada pengurus atau majelis pembina wilayah masing-masing. Sementara untuk persembahan kebaktian minggu dapat ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang seperti tercantum pada warta jemaat dan dapat diserahkan kepada bendahara majelis jemaat dengan menyertakan bukti transfer secara pribadi atau disampaikan kepada majelis jemaat pada minggu berikutnya. Demikian pokok warta minggu ini. Terima kasih. Akan kami bacakan surat dari Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia KWI tahun 2020. Saudara-saudari terkasih, kami Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia dengan penuh syukur menyampaikan salam sejahtera kepada ibu dan bapak, saudari dan saudara sekalian
beserta seluruh keluarga. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak keluarga berduka karena kehilangan sanak saudara. Banyak pula yang kehilangan pekerjaan. Anak-anak yang harus belajar di rumah kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman-teman sebaya. Seluruh situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun psikis. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah karena kita yakin bahwa hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Allah tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh ketakutan, tetapi oleh kekuatan cinta yang menampukan kita mengontrol hidup kita dan menghadapi situasi yang sulit ini dengan keyakinan dan kedamaian sepenuhnya. Saudara-saudara terkasih, merayakan Natal dalam situasi seperti ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan kehadiran Yesus sebagai sang terang dalam kegelapan. Dalam diri Yesus, Sang Immanuel, Allah nyata hadir di antara kita sebagai penegasan bahwa kita yang rapuh sungguh bernilai baginya. Namun Immanuel dan ungkapan Allah beserta kita menandakan bahwa Allah dikisahkan sejak perjanjian lama. Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena juru selamat, Sang Raja Damai. Allah beserta kita lahir di dunia. Kekuatan cinta dan penyertaan Allah memampukan kita untuk menumbuhkan rasa setia kawan di tengah masyarakat, serta membangun kerelaan untuk melayani mereka yang terpinggirkan dan menderita. Perayaan yang mesti kita renungkan untuk menjadikan perayaan Natal aktual pada sekarang ini adalah bagaimana gereja menjalankan perutusannya dalam masyarakat. Bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi berbagai macam tantangan itu dengan berbagai macam perbuatan baik yang sesuai dengan perutusan dan pelayanan serta situasi dan kondisi kita masing-masing. Kita mengalami Sang Immanuel sekaligus menghadirkan pengalaman akan Allah yang beserta kita. Kita yakin bahwa dalam segala tantangan dan kesulitan hidup, Allah tetap beserta kita. Ia membawa terang di tengah kegelapan, memberi harapan di tengah keputusasaan. Tuhan memberkati. Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Lilin Kristus telah menyala, penantian selama 4 minggu pun terobati seiring dengan perayaan akan hadirnya Sang Bayi Kudus. Dia yang kelak akan memerintah sebagai Raja yang akan membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa, juga kedamaian bagi dunia. Bersama-sama kita bergembira menyambut kehadirannya. Cahayanya menghidupkan kegelapan, terangnya mematikan kekelaman. Kehadirannya membuat surga dan dunia menjadi tidak berjarak. Dari sanalah kasih karunia mengalir menyelimuti seluruh ciptaan. Seluruh dunia menyanyi dan memuji karena Allah yang jauh menjadi dekat. Allah turun dari surga dan masuk ke dalam dunia. Itulah Natal. Mari umat Tuhan kita berdiri dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 99 dengan judul Gita Surga Bergema.
bagi Raja mulia. Kebaktian Natal ini terjadi karena pertolongan dan rahmat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang telah Engkau karuniakan melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kami yakin dan percaya damai dan sejahtera melimpah memenuhi hati kami dan menerangi dunia ini. Biarlah kami senantiasa bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Natal menjadi sukacita dan kelegaan bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, karena Natal adalah penggenapan dari janjinya. Kitab Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 5 membuatkan bahwa suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 123. Selamat, selamat datang. Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga hidung kami tak bercerah. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan Engkau kudus dan mulia. Salam salam. Saudara-saudara, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Firman-Nya menyejukkan bagi setiap orang yang mau kembali hidup dengan baik di hadapan Allah. Kini, dengan semangat Natal, kita mengaku dosa kita, dimulai dengan pengakuan dosa secara pribadi dalam suasana yang teduh. Ya Tuhan, Tuhan, kami, ampunilah kami ketika damai-Mu hanya sebatas kami pahami dan tidak kami lakukan dalam keseharian kami. Ampunilah kami yang begitu mudah tersulut emosi,
dan dengan kata kami mencaci dan melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama kami. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami jika tindakan kasih-Mu hanya sebatas kami ketahui dan tidak kami upayakan dalam keseharian kami. Ampunilah kami yang acap kali sulit mengendalikan diri terhadap sesama dan yang dengan mudah saling menyakiti. Ya Tuhan, Tuhan kami, ampunilah kami yang kehilangan pengharapan saat menjumpai ada banyak pergumulan dalam kehidupan ini. Yang tidak memiliki keberanian untuk melangkah dan menata masa depan dengan iman. Dalam kasih dan rahmat-Mu, Yesus Kristus, yang Natalnya kami peringati, kami berdoa. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus, Tuhan kita, kiranya melengkapi kamu dengan segala baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian anugerah Tuhan bagi kita semua. Terpujilah Tuhan karena rahmat-Nya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 119, Hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut Raja-Mu. Akan disampaikan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Ana. Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan pembacaan Alkitab kita dari Lukas 2 ayat 15 sampai ayat 20. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Baik, dalam suasana sukacita karena kelahiran Kristus boleh kami peringati saat ini, kami juga tidak mau kehilangan kesempatan berharga untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan memotivasi kami, mengingatkan kami akan makna Natal yang sesungguhnya. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus bekerja memberikan pengertian dan pemahaman yang benar, bahkan memampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus yang kami peringati hari kelahirannya, kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20, kita membacanya demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan.
Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal untuk kita semua. Kiranya sukacita Natal tetap membawa pada kita satu kebahagiaan, dan kita bisa membagikan sukacita kepada sesama kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema Natal kita yaitu menjadi pembawa kabar sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ada banyak saudara-saudara kita dalam segala keterbatasan mereka justru bisa memberikan motivasi kepada yang lain. Misalnya Nick Fujicik ya, kita mengetahui bagaimana dalam segala keterbatasannya, tidak lengkap kakinya, tidak lengkap, tidak punya tangan, tetapi justru dia bisa menjadi motivator yang kemudian memberikan semangat kepada orang-orang. Karena kabar sukacita yang dibawanya kemudian membuat orang yang tadinya berputus asa bangkit kembali. Bahkan ada satu peristiwa Nick bisa memberikan motivasi kepada seorang anak yang juga tidak memiliki tubuh yang lengkap, tidak mempunyai tangan, tetapi justru punya kelebihan untuk kemudian dikembangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah sesungguhnya inti dari pusat peristiwa Natal yang kita peringati setiap tahun? Ada kabar sukacita yang dibawa, sudahkah kita juga menjadi pembawa kabar sukacita? Tentu kita mengetahui bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa Allah yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus, yang lahir dalam diri seorang manusia mungil. Dan kabar berita tentang kelahiran Yesus itulah yang kemudian disebut sebagai kabar baik. Mengapa? Karena berita itu sungguh luar biasa. Bayi yang dilahirkan bukan bayi biasa, tapi bayi yang kemudian dalam perjalanan kehidupannya menjadi juru selamat bagi dunia ini dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Namun yang sungguh amat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian dari peristiwa Natal ini adalah kabar baik yang disampaikan Allah melalui malaikat-malaikatnya. Dan tidak disampaikan kepada orang yang punya status sosial atau kedudukan terhormat, kepada para pejabat. Bukan itu yang dipilih oleh Allah. Tetapi justru yang dipilih adalah orang yang status sosialnya kadang tidak diperhitungkan.
dipandang sebelah mata oleh orang lain, diremehkan dan kerap diperlakukan tidak adil. Dan berita Natal ini disampaikan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya kepada orang yang dipilih, yaitu gembala. Gembala yang sedang ada di padang menggembalakan kawanan dombanya. Mereka tentu dalam suasana yang tidak mudah. Dan di Palestina para gembala bisa diperlakukan secara tidak baik. Mereka menjadi objek kecurigaan dalam masyarakat. Selain itu, hak-hak mereka juga sering terabaikan sebab mereka ada di bawah bayang-bayang kungkungan majikannya. Artinya dalam konteks saat itu keadilan sosial belum diperjuangkan. Mereka terteror oleh keadaan yang menyesakan dari berbagai pihak. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, para gembala yang dicatat dalam pembacaan Alkitab kita mendapatkan anugerah dari Allah. Mereka mendengar tentang kabar gembira dari seorang malaikat Tuhan. Memang dilihat dari jarak antara padang rumput tempat mereka menggembalakan ternak dengan kota Bethlehem itu sekitar 2,2 kilometer. Sehingga masuk akal kalau kemudian para gembala ini disebut sebagai komunitas pertama untuk melihat bayi Yesus. Namun bukanlah karena soal mereka berada dalam radius jarak yang dekat dengan Bethlehem, sehingga mereka mendapatkan sapaan kabar sukacita ini. Tetapi karena memang Allah sendiri yang punya rencana terhadap mereka dalam status sosial yang dipinggirkan, yang disisihkan, yang tidak dipandang, tidak dihargai oleh masyarakat pada umumnya. Dan peristiwa kelahiran Yesus ini mengabarkan sukacita tentang satu kegembiraan. Sehingga kesukaan yang diberitakan ini bukan sukacita biasa, melainkan sukacita besar. Dan para malaikat kemudian bersukacita bersama para gembala memuji Allah. Mereka bersama-sama memuliakan Allah. Para gembala yang sering ditempatkan sebagai warga kelas 2 atau sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya, justru merekalah yang dipilih mendapat kesempatan untuk menjumpai, menyapa Sang Juru Selamat dunia. Dan ini merupakan respon dari para gembala yang telah mendengar berita sukacita disampaikan oleh malaikat Tuhan. Mereka tidak hanya berdiam diri, mereka bangkit. Mereka kemudian berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Jadi ketika mereka menerima kabar sukacita, mereka meluap kegembiraannya dan kemudian mereka ingin membuktikan. Mari pergi ke sana, mari kita lihat apa yang disampaikan itu benar adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Allah membuat mereka yang tersisihkan mendapat perhatian, mengalami keadilan sosial. Dan keadilan sosial tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas, dari keimanan, keyakinan seseorang. Sapaan damai sejahtera dari Allah terhadap gembala merupakan sapaan pembebasan terhadap orang-orang yang terpinggirkan, kalangan yang seringkali tidak mempunyai hak untuk hidup layak. Damai dalam hati menumbuhkan semangat baru bagi mereka, semangat dan harapan di masa yang akan datang. Para gembala menyambut dengan antusias kesukacitaan itu. Dan kemudian sesudah menjumpai bayi Yesus, mereka kembali
ke aktivitasnya masing-masing sambil memuji, memuliakan Allah. Jadi ada senantiasa kesukacitaan yang meluap dalam diri mereka. Dan mengapa mereka bisa merasakan sukacita itu? Yang pertama adalah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar, mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka saksi utama, jadi bukan kata orang lain. Ya, mereka mendengar menjadi saksi dari apa yang disampaikan oleh para malaikat itu kepada mereka. Kemudian yang kedua, mereka juga merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang diperkenan oleh Allah untuk menikmati damai sejahteranya. Harkat mereka, martabat mereka dipulihkan karena kelahiran Sang Bayi Natal, Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Bukan orang pembesar, bukan orang petinggi, bukan para pejabat yang dipilih oleh Allah, tapi orang yang sederhana seperti kaum gembala ini. Bapak Ibu saudara sekalian, oma opa, anak-anak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inti dari pemberitaan kabar sukacita dalam peristiwa Natal ini adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Bayi Natal yang kelahirannya disampaikan oleh malaikat Tuhan. Dan berita kelahiran Yesus Kristus itu disampaikan bukan saja kepada para gembala saat itu, tetapi juga pada kita sekalian. Allah menyapa kita. Respon para gembala ditunjukkan karena mereka memiliki sukacita, memiliki kemauan untuk bergegas pergi ke Betlehem sehingga menjumpai, melihat bayi mungil Yesus. Mereka bersukacita dan memberitakannya kepada semua orang yang mereka jumpai. Mereka memuliakan Allah. Mereka tidak bisa memendam sukacita itu dalam diri mereka saja, tetapi bagaimana kesukacitaan itu terus membuat mereka bersemangat juga menyampaikannya kepada orang-orang yang mereka jumpai. Berbagi kabar sukacita ini kepada yang lain. Dan alasan sukacita serta memuliakan Allah oleh para gembala bukan saja menjadi bukti nyata seperti yang dikatakan malaikat Tuhan, tetapi juga yang terutama mereka bersukacita, mereka memuliakan Tuhan karena harkat, martabat, dan hak hidup mereka dihargai sedemikian rupa dengan kehadiran bayi Yesus. Pemulihan ini berlaku juga buat dunia ini, buat kita semua yang telah hancur rusak karena dosa, keserakahan, dan kejahatan manusia. Sebagai wujud dari sukacita kita memuliakan Allah dalam Yesus Kristus, maka kita juga terpanggil Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memberitakan kabar sukacita ini, memberikan harapan kepada mereka yang sedang dalam kesulitan, sedang dalam pergumulan, sedang dalam penindasan, sedang dalam kesedihan, sedang dalam kekecewaan atau keterpurukan. Sehingga mereka yang mendengarnya merasa mendapatkan kekuatan, penghiburan, bahkan kesukacitaan untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. Sudahkah kita seperti para gembala yang membawa kabar sukacita dan damai sejahtera? Dalam renungan Natal kali ini, sudahkah kita juga meneladani mereka? Dalam segala kesederhanaannya, mereka dipilih, mereka berkenan di hadapan Tuhan, mereka mendapatkan berita dan bergerak, tidak berdiam diri. Mereka membawa kabar baik, membagikannya kepada orang yang mereka jumpai. Sehingga sukacita itu bukan saja milik mereka, tetapi juga dibagikan kepada yang lain supaya yang lain juga ikut merasakan sukacita tersebut. Sudahkah
kita dalam kehidupan sehari-hari membawa kabar yang menyenangkan, atau kita lebih banyak membuat orang menjadi patah semangat? Adakah kita dalam perjumpaan dengan sesama selalu menumbuhkan syukur, menumbuhkan sukacita, menumbuhkan semangat dan harapan mereka bangkit dari keterpurukannya? Atau justru kehadiran kita membuat orang lain menjadi terpuruk karena kata-kata yang kita ucapkan bukan kabar sukacita yang kita bagikan, tetapi semangat yang kemudian dipatahkan. Kata-kata yang tidak membangun kehidupan bersama. Kata-kata yang melukai orang lain. Kita belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, kaum gembala mampu kok melakukannya. Mereka orang yang sangat sederhana. Mereka dipilih oleh Tuhan. Terlebih lagi kita yang punya banyak kelebihan, seharusnya kita mampu berbuat lebih juga ketika kita berelasi dengan sesama. Sudahkah kabar baik, kabar menyenangkan yang kita bawa, kabar yang menenteramkan, yang menenangkan, yang menimbulkan sukacita yang kita bawa? Bukan melemahkan, bukan membuat orang lain semakin terpuruk dan putus asa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oma opa dan anak-anak yang saya cintai, tema Natal tahun ini yaitu mereka akan menamakannya Immanuel, tema Natal KWI PGI. Dan subtema yang kita pilih, Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap tantangan, kesulitan dan pergumulan hidup kita. Sudahkah di tengah setiap tantangan yang kita jumpai, kita tetap menjadi berkat bagi orang lain? Kita tetap menumbuhkan sukacita bagi saudara-saudara kita. Kita semua sama mengalami kesulitan, khususnya di tahun 2020 ini. Tetapi juga kelahiran Kristus memberikan semangat, membangkitkan sukacita tersendiri, sehingga kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan kabar sukacita, kabar yang menenteramkan, menenangkan, kabar yang membawa pemulihan, kabar yang menghadirkan damai sejahtera. Selamat Natal 2020, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya yang bersukacita menerima damai sejahtera Kristus, kita akan ikrarkan iman kita, pengakuan iman rasuli dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 bait 1 dan ketiga, Aku Percaya. Pencipta alam semesta.
Mari kita menaikkan doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Tuhan Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama. Kiranya kami menjadi pembawa damai, sukacita, membawa kabar baik dimanapun kami berada, seperti halnya kaum gembala, dipilih oleh Tuhan dalam kesederhanaan mereka, berkenan di hadapan Tuhan, sehingga mereka terpilih sebagai penerima kabar sukacita dan pembawa kabar damai sejahtera. Mereka membagikan sukacita mereka, sehingga bukan hanya menjadi milik mereka, tetapi juga menjadi kesukacitaan bersama dengan orang-orang yang mereka jumpai. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam segala kesederhanaan dan keprihatinan kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami karena kami tetap dapat merayakan Natal walaupun secara virtual atau online di rumah kami masing-masing. Tentu ada kerinduan kami untuk merayakannya secara bersama-sama. Namun kami juga harus bersikap bijaksana di tengah situasi pandemi COVID yang makin marak ini ya Tuhan. Kiranya kesukacitaan kami dalam kesederhanaan dan keprihatinan kami tetap mendorong kami supaya kami juga menjadi berkat, menjadi pembawa kabar sukacita, damai sejahtera dengan perkataan kami yang menenteramkan, dengan perilaku kami yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan dengan sesama kami. Kiranya kami juga menghadirkan kebaikan dimanapun kami berada. Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami dalam suasana Natal ini yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Kiranya kehadiran Kristus menguatkan dan menghibur mereka. Bagi yang sedang sakit dan dalam pemulihan, kiranya kelahiran Kristus menyemangati mereka. Bahwa Kristus yang lahir dan menjadi tabib ajaib bahkan juru selamat kami, mampu memulihkan saudara-saudara kami dalam penantiannya untuk kesembuhan mereka. Berkati keluarga yang merawatnya. Bagi saudara-saudara kami dimanapun berada yang sedang bepergian ya Tuhan, menikmati kebersamaan dengan keluarga besarnya. Kiranya mereka boleh bersyukur kepada Tuhan, menikmati kebersamaannya, dan mereka juga boleh berbagi sukacita Natal. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk anak-anak, Tuhan terus berkati dalam hidup mereka, dalam sekolah mereka. Untuk para orang tua, mampukan mereka untuk tetap berkarya, membimbing anak-anak mereka. Bagi para guru, tetap ya Tuhan mereka memiliki semangat untuk memberikan pelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh kepada murid-murid, kepada para naradidik mereka. Kepada yang bekerja dari rumah, kiranya Tuhan juga tetap memberikan kesukacitaan, kesungguh-sungguhan dalam pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk yang sedang dalam pergumulan, kiranya mereka tetap memiliki harapan. Dalam Kristus yang diperingati kelahirannya, ada penantian yang tidak akan mengecewakan. Pelayanan kami ya Tuhan sebagai gereja-Mu yang Tuhan hadirkan, kiranya Tuhan juga terus menolong kami dalam pelayanan-pelayanan secara online bagi saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan juga memelihara kehidupan saudara-saudara kami bukan saja di GKP Immanuel Karawang,
tetapi di pos kebaktian Pebayuran dan pos kebaktian Kampung Teko, bahkan bagi saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya cinta kasih Tuhan dan sukacita Natal terus menjadi bagian kehidupan kami karena Allah selalu bersama dengan kami. Bagi pemerintah di negara kami dalam upaya-upaya memutus mata rantai pandemi COVID-19, kiranya berbagai upaya yang dilakukan pemerintah disertai kerjasama yang baik dan pengertian yang baik dari seluruh masyarakat Indonesia dengan kedisiplinan menjaga protokol kesehatan, kiranya akan berbuah manis dan penantian kami untuk berakhirnya pandemi COVID akan terjawab di masa-masa yang akan datang. Kerinduan kami untuk memasuki tahun baru dengan harapan baru, kiranya memampukan kami juga ya Tuhan untuk terus percaya kepadamu. Terlebih lagi dalam persiapan untuk mengikuti perjamuan kudus di waktu yang akan datang, kiranya Tuhan juga siapkan hati, pikiran, dan kehidupan kami supaya sebagai anggota sidih jemaat-Mu kami boleh ambil bagian di dalamnya. Untuk pelayanan, kebaktian akhir tahun dan tahun baru kami serahkan juga ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan, yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, untuk semua yang telah terjadi dalam kehidupan kita, untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, terutama untuk pemberian Allah kepada kita melalui kehadiran anaknya, sudah selayaknya kita mensyukurinya. Maka itu saat ini mari kita nyatakan ungkapan syukur kita dengan memberikan persembahan untuk menunjang kehidupan bergereja bagi kemuliaan nama Tuhan. Dengan mengingat firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius 2 ayatnya yang 11. Demikian firman-Nya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai Gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa? Sorak sorgawi
terdengar gloria in excelsis Deo. Mari kita panjatkan doa. Allah yang Maha Kasih, seperti Maria dan Yusuf yang mempercayai anugerah-Mu, meskipun mereka mengalami ketakutan, kemiskinan, dan ketidakpastian, kami pun hendak mempersembahkan hidup kami dan segala yang kami miliki bagi-Mu. Berkatilah persembahan kami dan sucikan setiap pikiran dan perbuatan kami, agar Yesus lahir bagi kami dan melalui hidup kami, maka kasih Tuhan dinyatakan kepada mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Amin. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 100, yaitu lagu Muliakanlah. Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihan. Saudara-saudaraku, damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah Natalnya terus kita alami dalam setiap jengkal kehidupan yang kita tapaki. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah itu menjadi doa kita menapaki hari yang baru dan berbagai pengalaman yang Tuhan hadirkan. Damai Tuhan adalah damai kita. Biarlah menjadi komitmen dan kesungguhan bagi kita untuk dapat mengupayakannya dimanapun kita berada
dan dihadirkan. Damai Tuhan adalah damai kita. Kiranya terus mewarnai kehidupan kita di antara sesama dan seluruh ciptaan. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal senantiasa hadir dalam kehidupan saudara. Kiranya damai Tuhan yang melampaui segala pengertian menjadikan saudara sebagai duta-duta perdamaian di antara sesama. Kiranya damai Tuhan melimpahi saudara dengan semua yang baik, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat Natal tahun ini dan tetap jaga kesehatan supaya kita bisa memasuki tahun baru 2021. Tuhan memberkati.